Melanjutkan episode sebelumnya, Park Chang-ho ingin menemui jaksa Cho Dong-hwa untuk menyerahkan barang bukti rekaman video dashboard mobil atas kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Gucheon. Park Chang-ho diberi minuman oleh pelayan restoran secara gratis. Tanpa curiga, Park Chang-ho menerima dan meminumnya. Saat di perjalanan, Park Chang-ho mulai merasakan pusing hingga hilang kesadaran yang mengakibatkan kecelakaan mobil lalu lintas. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Park Chang-ho segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, di lokasi kejadian ada seseorang yang memasuki mobil Park Chang-ho dan mengambil flash disk yang berisi bukti rekaman video kasus pembunuhan tersebut. Saat di rumah sakit, Park Chang-ho ditemani istri dan ayah mertuanya. Untungnya, Park Chang-ho tidak mengalami luka serius. Park Chang-ho teringat flash disk yang masih berada di mobilnya, sehingga dia harus pergi untuk mengambil dan menyerahkannya kepada jaksa Cho Dong-hwa. Namun, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Park Chang-ho, karena hasil dari tes laboratorium menyatakan bahwa Park Chang-ho positif menggunakan narkoba yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Park Chang-ho dibawa ke kantor kejaksaan wilayah Gucheon. Park Chang-ho mengingat ancaman dari Gong Ji-hoon terhadap dirinya. Karena hal itu, Park Chang-ho meyakini bahwa Gong Ji-hoon adalah dalang dari semua kejadian yang dialaminya. Park Chang-ho meminta bantuan penjaga tahanan untuk menghubungi wali kota Gucheon, yaitu Choi Do-ha, untuk mengungkap orang yang telah memberinya narkoba. Saat bertemu wali kota Choi Do-ha, Park Chang-ho meminta bantuan untuk dibebaskan, tetapi wali kota Choi Do-ha menolak. Dia merasa dikhianati oleh Park Chang-ho karena telah menemui Gong Ji-hoon secara diam-diam. Pada akhirnya, Park Chang-ho masuk penjara Gucheon. Penjara ini bukan tempat penjahat biasa, penjara yang hanya didatangi oleh manusia terburuk. Park Chang-ho dipaksa untuk bertemu para tersangka kasus pembunuhan rumah sakit Gucheon yang merupakan anak buah dari Gong Ji-hoon. Di sana, Park Chang-ho dipukuli bahkan digantung. Di sisi lain, polisi melakukan penggeledahan rumah dan kantor firma hukum milik Park Chang-ho. Ternyata, polisi menemukan banyak uang, narkoba, dan senjata api di kantor hukum milik Park Chang-ho. Park Chang-ho langsung menjadi terkenal karena dia diyakini sebagai Big Mouse, yaitu seorang penipu legendaris yang kaya raya dan tak bisa ditangkap polisi. Semua orang terkejut dengan berita tersebut. Gong Ji-hoon segera membatalkan perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Park Chang-ho ketika mendengar berita bahwa Park Chang-ho adalah Big Mouse. Park Chang-ho yang hampir mati, segera diberi pertolongan dokter. Beruntungnya, Park Chang-ho kembali bernapas dan segera dibawa ke sel tahanan. Go Mi-ho membantah semua tuduhan yang ditujukan kepada Park Chang-ho. Go Mi-ho mengungkapkan bahwa Park Chang-ho adalah korban dan dia bukanlah seorang Big Mouse. Park Chang-ho menangis melihat perjuangan Go Mi-ho yang membela dan melindungi dirinya. Park Chang-ho diperiksa terkait barang bukti yang ditemukan di kantor hukum miliknya. Park Chang-ho mengungkapkan bahwa dia bukan Big Mouse, tidak tahu terdapat barang-barang tersebut di kantornya. Bahkan dia mempunyai tunggakan hutang yang belum dibayar. Namun, polisi tidak percaya begitu saja. Berita Park Chang-ho adalah Big Mouse mulai tersebar di penjara Gucheon. Beberapa narapidana percaya, ada pula yang tidak percaya pada berita tersebut. Saat di sel, Park Chang-ho bertemu Jerry dan No-bak yang merupakan teman satu selnya. Jerry mengaku sebagai penggemar Big Mouse. Dia tak menyangka akan berada di satu sel bersama Big Mouse,
dan dia berjanji akan melakukan apapun untuk Park Chang-ho. Namun, narapidana lain yang tak percaya berani memukul Park Chang-ho. Park Chang-ho tidak punya pilihan selain tetap kuat dan berjuang untuk hidupnya. Pemimpin penjara Gucheon yaitu Park Yun-gap adalah anak buah dari Gong Ji-hoon. Dia ingin memastikan apakah Park Chang-ho seorang Big Mouse. Dia sengaja memanggil Park Chang-ho dan memberikan makanan istimewa. Namun, saat ditanya apakah benar Park Chang-ho adalah Big Mouse, Park Chang-ho menjawab bahwa dia bukanlah Big Mouse. Seketika Park Yun-gap marah dan mengusir Park Chang-ho. Karena hal itu, Park Chang-ho dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 5 hari. Di sisi lain, Go Mi-ho sangat merindukan Park Chang-ho. Dia berjanji pada dirinya untuk mengungkap kasus ini. Go Mi-ho dengan sengaja melamar di rumah sakit Gucheon. Dia mengetahui kasus pembunuhan ini terjadi berawal dari isi makalah milik Seo Jae-yong yang disembunyikan entah di mana. Suatu hari, teman pengacaranya yaitu Kim Sun-tae mengunjungi Park Chang-ho. Dia mengatakan bahwa Go Mi-ho bertekad untuk menyelidiki pembunuhan Universitas Gucheon untuk membuktikan bahwa Park Chang-ho tidak bersalah. Mengetahui hal itu, Park Chang-ho meminta bantuan Kim Sun-tae untuk menyiapkan surat perceraian dan menandatangani atas nama dirinya. Park Chang-ho tidak ingin Go Mi-ho terlibat dalam kasus ini yang akan membahayakan nyawa Go Mi-ho. Park Chang-ho ingin memutuskan hubungan dengannya agar Go Mi-ho bisa menjalani kehidupan yang normal. Saat kembali ke sel isolasi, Park Chang-ho kembali menangis mengingat Go Mi-ho dan hari-hari bahagia bersama Go Mi-ho. Keesokan harinya Park Chang-ho sangat frustasi, dia berniat untuk bunuh diri. Namun, dia berpikir ada cara lain yang bisa membuatnya mati yaitu dengan melawan semua orang, karena dia berada di tempat yang berisi para pembunuh. Saat di aula makan, Park Chang-ho membalas dendamnya kepada Yang Chun-sik. Dia adalah ketua gangster yang telah membunuh 6 orang. Park Chang-ho menumpahkan makanannya sambil berkata, "Bunuh aku." Karena emosi, pukulan Park Chang-ho saat itu membuat ketua gangster terkapar. Selain itu, Park Chang-ho juga membuat masalah kepada seorang psikopat yang telah membunuh 9 orang dan mendapat hukuman mati. Park Chang-ho memukul sambil mengatakan, "Bunuh aku agar korbanmu menjadi 10 orang dan kamu bisa pamer kepada ibumu." Namun, Park Chang-ho justru membuat seorang psikopat tersebut menangis karena mengingat ibunya. Berulang kali Park Chang-ho melakukan percobaan bunuh diri dengan melawan narapidana, namun gagal. Akhirnya, malam itu dia mencoba cara lain dengan melarikan diri dari sel tahanan menuju lapangan agar ditembak mati oleh sipir. Namun, hal itu juga gagal. Mengingat Park Yun-gap mendapat perintah dari Gong Ji-hoon bahwa Park Chang-ho tidak boleh dibunuh sebelum uangnya dikembalikan oleh Big Mouse tersebut. Karena hal itu, para narapidana dan penjaga penjara makin percaya jika Park Chang-ho adalah Big Mouse, sang penipu ulung yang sebenarnya.